kabar orang tua kita? Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 16 Desember 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 16 Desember 2024, diambil dari Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Allah itu setia, tidak berubah, dan dapat dipercaya. Allah itu setia, tidak berubah, dan dapat dipercaya. Kita mengetahui ayat ini adalah bagian dari perkataan Bileam, seorang nabi yang diminta oleh Balak untuk menyampaikan kutukan kepada bangsa Israel. Namun justru Bileam menyampaikan penegasan tentang sifat Allah, yaitu Allah yang tidak berubah, Allah yang setia, dan Allah yang dapat dipercaya. Pada ayat renungan ini, kita diinformasikan tentang perbedaan antara Allah dan manusia. Semacam perbandingan bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia. Kita manusia sering berdusta, sering berubah pikiran, dan sering gagal menepati janji-janji kita. Sedangkan Allah sepenuhnya kudus, benar, dan setia atau konsisten dalam semua tindakannya. Kita manusia sering berubah-ubah karena keterbatasan dan kebodohan kita. Sedangkan Allah kehendaknya adalah sempurna dan kekal.
ketika dia berfirman, keputusannya pasti terjadi sesuai dengan rencananya. Allah itu setia pada firman-Nya. Janji Allah tidak pernah gagal. Segala sesuatu yang difirmankannya akan terlaksana karena kuasa dan kesetiaannya. Allah itu, dialah yang memberi kepastian hidup dan kebenaran. Apa yang Allah janjikan pasti akan diwujudkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, Allah itu setia dan tidak berubah. Karena Allah itu setia dan tidak berubah, sifatnya kekal, ini memberi kepastian bagi kita orang percaya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Karena Allah selalu menepati janjinya, ini mendorong kita untuk mempercayainya sepenuh hati dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimanapun sulitnya situasi yang sedang kita hadapi, kita mesti percaya sepenuhnya bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita. Kita dapat terus bersandar pada janjinya seperti yang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, mempercayai firman Allah dan mengandalkannya sebagai pedoman hidup kita. Firman Allah haruslah menjadi pedoman hidup dan pegangan hidup dan dasar hidup bagi kita semua. Karena apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan, pasti digenapinya. Firman Allah menjadi dasar atau landasan bagi kita dalam membuat setiap keputusan. Dengan kata lain, sebelum kita membuat keputusan atau mengambil keputusan, agar kita pertama-tama menanyakan, misalnya, apakah keputusan ini sesuai dengan firman Allah? Sesuai dengan kehendak Allah? Kalau sesuai, ya kita putuskan dan kita jalankan atau laksanakan. Tetapi kalau tidak sesuai, jangan kita mengambil keputusan itu. Yang ketiga, berdoa dengan iman yang teguh. Ini berarti bagi kita orang percaya, keyakinan bahwa Allah mendengar dan menjawab doa berdasarkan firman-Nya memberi kekuatan bagi kita untuk terus berdoa. Berdoa dengan penuh pengharapan. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan pengharapan yang teguh. Karena kita percaya pada kesetiaan dan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mempercayai sifat Allah yang tidak berubah ini, yang setia ini, meneguhkan iman kita di tengah tantangan kehidupan ini. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami masing-masing, sehingga kami dalam penuh sukacita atau keyakinan melangkah, bekerja dalam keseharian hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah mereka Tuhan boleh merasakan kesembuhan dan pemulihan itu pada hari ini atau minggu ini, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang akan menjalani tindakan dari dokter,
pada hari ini atau dalam minggu ini. Biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik dan membawa kebaikan, kesembuhan, pemulihan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami, memimpin kami, mengarahkan kami untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan atau aktivitas kami, agar kami melakukannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.